Payu dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. .4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan pendengar, kita lanjut kembali dan seperti yang dijelaskan di awal tadi, siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama komunitas ya, seperti biasanya pukul 9 hingga pukul 10. Dan kali ini komunitasnya menarik, unik ya. Bukan dari Sumatera Selatan tapi mereka tinggal di Palembang ya, dan mengangkat akar budaya asli mereka untuk diperkenalkan, yaitu bersama Neng Star ya, kelompok musik irama Batak atau Sumatera Utara. Dengan tema kita pelestarian musik dan alat musik dalam pertunjukan lagu daerah. Langsung saja kita ngobrol bersama narasumber kita luar biasa pada pagi menjelang siang ini, ada semuanya datang hadir ya, satu tim ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, apa kabar Bang? Baik, sehat. Iya, aku berasa di Sumatera Utara nih Bang. Iya. Kalau lihat tulisan Horas itu, agak dikit-dikit Bang, biar Ya, enak tapi ngobrol. kita kayak horas dulu ya buat semua. Iya boleh, ya, oke, buat iya, pendengar. iya, oke. Iya, RRI Pro Palembang. Pro 4, Iya. gimana ya? Kita- Satu, kayak dua, kita tiga. salam horas dulu buat Iya semua gimana? ya. Yel ya. Iya. Ya. Kita Gimana? kasih horas dulu ya 3 kali ya. Horas. Horas. Oh gitu ya. Iya. Ada yang bang jua itu ya? Bukan. Iya, bisa sih buat Bisa. jua gitu. Oke, tambahannya beda-beda ya. Tapi biasanya beda-beda daerah beda ini ya Iya, penyebutannya. itu untuk penyebutan karo gitu. Lebih Oh, tepatnya ke Batak yang Karo, tapi sama-sama Batak sama sih. ya, oke. Oke, Bang, kita kenalan siapa-siapa nih Bang? Iya. Dikenalin timnya Bang? Boleh Agak kenalin? dekat. Iya, dari saya dulu ya. Iya. Saya Amikus Simanjuntak, saya pemain keyboard sekalian vokal juga di grup Nextstar ini. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Hengki Sinurat. Posisinya atau ini vokal di grup Nestar. Mm-mm. Ya, saya sendiri bernama Gatot Aritonang sebagai vokal juga di dalam tim atau dalam grup kita. Iya, Langsung aja. dengan saya juga Michael Bonisitohang. Panggilnya Michael ya. Michael Bonisitohang dengan player, alat tiup, Suling. sulim, saksofon dan semacamnya. Jadi semua alat musik tiup saya kuasai. Oh keren, kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Selanjutnya di belakang tuh biar ada apa ya. Ya. Awas, perkenalkan, saya mengatur siagian, ya, asal dari Porsia. Di grup Nestar ini sebagai personil Taganing, ya, itu. Iya, yang main gendang dia ini. Taganing. Iya, namanya Sa- Taganing. Taganing ini hampir sama dengan Gondang 9.
beda sih, cuman gondang 9 itu kan namanya gondang 9. 9 ya. Gondang tapi dia 9 gitu. Kalau yang Taganing ini 6 ya. 6. Iya, dia 6 gitu. Tapi kayak apa ya? Musiknya irama modern itu kita kalau di ketukannya. Kalau uniknya Taganing ini dia bisa modern juga, dia bisa masuk gitu. Iya, iya. Kelebihannya bukan kalau kayak gondang 9 belum pernah sih kita tengok ya untuk acara-acara yang modern gitu atau dia paling ya untuk kalau gondang 9 itu adanya untuk Mandailing ya. Mandailing Tapsel sana gitu. Oke. Iya. Oh, kalau ini khusus daerah mana? Kalau ini semua ini asalnya dari mana, Bang? Coba. Toba. Iya. Oke. Alat yang kita bawakan dari Toba ya. Toba semua ya. Jadi instrumen Toba. Nah, selain apa bisa dikatakan apa tadi kan Mandai Taganing. Taganing sama suling terus keyboard. Iya, keyboard. Kalau tradisi lain apa pakai alatnya? Kalau yang asli itu Kalau kan. tradisional kayaknya Mr. Mikael lebih Ya menjelaskan. gimana ada? Kalau untuk zaman dulu, kalau untuk ketika untuk acara ritual kecil itu ada dinamakan Gondang Hasapi. Jadi Apa itu? Gondang Hasapi ini adalah ensemble musik Batak terdahulu, yaitulah kecapi, dawai, kecapi itulah yang senarnya ada 2. Nah terus ada garatung namanya, garatung itu kayak mirip alat musiknya Minahasa, kayak kolintang. Nah udah gitu yang ketiga baru sarune etek. Jadi dia lubangnya ada 5, tapi itu kecil dia. Nah jadi Gondang Sapi lah itulah ensemble-nya kecilnya. Ensemble besarnya itulah garatung itulah diaplikasikan ke Taganing. Nah jadi Taganing ini pun ada 2 macam. Jadi aslinya namanya Taganing itu sebenarnya 5, itu yang kecil itu. Yang kecil yang 5. Iya, yang Tambahan tadi 6 jadi. Ya, tambahan lagi itu gordang namanya. Gordang, ya. Iya. Itu yang paling besar ya, gordang. Itu yang paling besar. Bass ya. Iya, yang Ini mau nanya-nanya nih ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Sama Bang Herman PM. Herman PM. Silakan Bang Herman dengan teman-teman dari Nengstar ini. Nanya-nanya apa? Halo Bang. Iya, halo Bang. Horas. Horas. Shalom. Shalom. Oh. Itu di acara kita apa di Batak itu ya. Iya Bang ya. Kalau acara-acara itu kadang-kadang ada acara yang tertentu. Iya. Gitu kadang. Cuma kalau acara-acara di sana adatnya apa ya? Kadang-kadang ada keceriaan sendiri masing-masing gitu. Iya betul. Ya, maksudnya keceriaannya senang-senang bahagia itu, tapi pada saat duka juga berduka ya gitu. Iya. Tidak semua adatnya itu ya. Cuma aku ingat di Toba orangnya nggak pernah susah gitu loh. Sebenarnya kalau Bang Herman sudah pernah ke sana nih kayak. ya kayaknya. Iya dulu. Oh. Jadi dulu tuh merantau lah kami. Jadi setiap minggu ada pesta sudah Bang ya. Berhenti kerja, kalau lagi berhenti kerja kami ngambil gitar. Oh iya. Jadi lebih tepatnya begini tadi Bang. Kadang-kadang nanya, kadang-kadang putus apa ada sekali hang dong hang. Berapa tahun Bang Herman sana Bang? 3 tahun. Oh 3 tahun. Jadi hobi kami tuh kalau lagi nyantai-nyantai nggak main remi, kami itu apa ya bergitar gitu. Iya. Nyanyinya bareng-bareng, apalagi kami di rantau gitu dulu. Iya. Kalau dia sudah nyanyi, habis-habisan nyanyi itu mau minggat. ingat di kampung halaman. Iya, betul. Itulah keunikan. Tapi aku aneh juga ya. Di sana tuh. Gimana? Di Toba ya. Iya. Kalau angin topan nggak takut dia. Kalau di Sumatera angin dijual. Iya. 2.000 sekali ngisipan. Apa itu?
Tampal ban. Oh, iya tampal iya ban. iya. Kebetulan Iya. orang Batak kan banyak kan Iya, yang ini, betul. yang tampal Iya, ban. itulah Anekdot ya. keunikan, itulah. Tapi kalau boleh itulah tahu aku. Bang, di Bang? Toba di mananya ya? Kenapa? Pernah di Toba di mananya selama 3 tahun itu, coba daerahnya Saya di disebut. ini di apa namanya tuh? Karo. Oh, di Karo, Brastagi bukan? Brastagi ya. Oh iya iya iya. Banyak bukit-bukit, banyak tanjakan di sana. Iya, banyak tanjakan sama tekongan juga banyak situ. Iya. Ah, Ada Bukit Cinta gitu ya, apa kan yang lagi ini Iya. viral. Lagi Ombeng. Iya, Bukit Cinta itu ada di apa, di Parapet di. Iya. Iya, Bukit Cinta di situ. Siapa yang putus cinta dilukis I love you. Oke lah Bang Herman, terima kasih Bang Herman. Terima Ada kasih, Bang Herman. pertanyaan, Ada mungkin pertanyaan pertanyaan Bang? Kenapa? Pertanyaan untuk masukan anak-anak nih, teman-teman nih. Pertanyaannya itu saya tolong dilestarikan budaya kita itu. Kalau bisa jangan sampai kehilang gitu ya. Ya. Iya, amin Ah, amin. kalau bisa diajarkan kepada mereka-mereka gitu. Ya. Yang membutuhkan anak-anak muda gitu kan, yang penerus-penerus kita nanti. Ya. Siap siap siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Salam. Shalom. Ya, ya terima kasih Bang Herman. Oke. Bang Herman PM di Banyuasin. Ya. Oh, di Banyuasin. Ya, nggak tahu sekarang pindah lagi kemana. Kemarin di Banyuasin. Memang benar kalau di daerah asal kita sana apa namanya kumpul-kumpul nyanyi sudah terbiasa tuh Bang. Iya, jadi lebih tepatnya kalau orang Batak itu ya lebih gimana ya, bukan yang nggak ada yang susah kayak yang dibilang Pak Herman tadi. Soalnya semua susah banget sih di sana, makanya kita merantau gitu kan. Tapi pintar nyembunyi. jadi orang Batak apa-apa kan lewat lagu Betul, gitu, betul, nyanyi. iya. Heeh. Jadi terciptanya lagu-lagu dari yang lagu-lagu Batak yang misalnya yang romantis, yang kehidupan yang luar biasa itu memang dari mereka kehidupan sehari-hari Bang. Iya, itu kalau lagu-lagu Batak itu real ya. Iya. Rata-rata sih. Rata-rata itu real dan pernah dialami gitu. Iya. Bang ini ngomong masalah Nengstar, kenapa namanya Nengstarnya? Bisa jelasin? Kayaknya Ada ini yang- lebih ada- ke manajer Manajer. yang jawab ini. Soalnya Ada dia belum Melis- ada Melisa, dari tadi ya. iya. Coba Melisa dia kesini deh. Boleh Melisa ngobrol-ngobrol Melisa. Mendekat ya, enggak apa-apa mendekat ya. Iya. Iya, semuanya Coba masuk. Oke. dijelasin deh. Kenapa pakai nama Nengstar? Apa karena Melisa cewek jadi nama Neng gitu? Oh, bukan. Ya, kayak. Jadi terbentuknya Nengstar ini pertama kali itu kan tahun 2010. Jadi kebetulan pada saat itu orang tua saya itu membuka grup Nengstar ini. Jadi ownernya juga orang tua saya. Ya, oke. Jadi Siapa beliau? Lebih dikenalkan siapa bapaknya? kalau mereka bapak dikenal Nengstar memang namanya. Oh, Nengstar. Oh. Sudah di mana-mana. Oh iya. Terus Jadi kalau Neng itu kan marga kami, Nenggolan. Oh, semuanya Jadi Nenggolan? Enggak, yang punya. Oh iya, oke. Neng. Jadi disingkat Neng. Kalau Star itu dari nama adik saya. Namanya Bintang. Oh, Jadi sepakat sama grup dibentuklah jadi namanya Nengstar 2010. 2010. Formasi berapa kali ganti sudah nih? Ini udah generasi keempat. Oh, generasi Iya. keempat. Jadi awal-awal yang tua-tua dulu ya. Iya. Tua. Masih bapaknya Salah satunya beliau dulu. bapak saya Iya, penyanyi. iya. Sekarang sudah agak muda ya. Iya. Iya, paling muda yang belakang siapa namanya? Si tadi? Mengatur. Mengatur. Iya. Oke, dalam perkembangan 2010 sampai sekarang, ya, paling jauh main di mana Nengstar? Pernah main ke Siantar pernah. Oh, diajak luar kota? Pekanbaru pernah. ya, Pekanbaru Ke itu Pekanbaru 2012 kalau nggak salah. Iya. Bukan 2012 atau 11 deh. Ke Acara kayak Pekanbaru. festival seni Sumatera Utara itu ya? Enggak, kita diundang. Dibawa pribadi. Iya, ada yang undang kita ke sana gitu. Oke, ya. Ya kalau di Palembang ini ya paling jauh kita ke Lampung ya, ke Lampung, Pernah ya? ke Muara Enim gitu, Prabu ke Muli. Prabu Muli, Lahat. Lahat, ya gitu. Ya. Kalau untuk Palembang Sumatera Selatan ini banyak yang sudah mengetahui Bang. Selain selain orang Sumatera Utara ya. Iya. Karena kan lagu-lagu dari Medan dan Sumatera Utara ini kan bukan hanya orang Sumatera Utara yang menyukai. Jadi orang dari Sulawesi, ya, dari Jawa, bahkan di Palembang sendiri banyak yang suka. Contohnya tadi kemarin ya mereka merapat ketika teman-teman yang sana main, biasanya orang-orang campur gitu. Iya. Enggak dari orang mana gitu, nyanyi bersama, joget bersama.
Dan konsep dari Nengsa sendiri bukan lagu-lagu Sumatera Utara aja dinyanyikan ya? Iya, kita bukan cuman lagu-lagu daerah Sumatera Utara, bukan sih. Kalau kita juga di wedding Batak, orang Batak ini kan musikalitasnya tinggi, gitu. Jadi orang Batak itu dia hampir semua genre gitu. Mereka pasti suka gitu. Orang Batak ada yang dangdut, ada lagu barat gitu, yang tembang kenangan, lagu Latin juga gitu. Pokoknya orang Batak itu unik deh gitu. Kalau musiknya unik deh. Kita juga begitu juga kalau main sering diminta kayak lagu La Bamba, pas di pesta nih wedding Batak nih, kan bukan nasional kan? Ya tapi kita bawain gitu, tergantung requestnya. Yang Paling kalau hajatan berapa jam permainan biasanya? Sejam 2 jam? Lama. Atau gini? Dari pagi ke sore. Iya, dari pagi ke sore. Iya. Ya, ciri khas dari Nengstar ini tidak harus saklek dengan jam ini ya. Kalau orang yang masih mau, masih senang gitu ya. Iya. Kayak Tapi itu kalau untuk orang Batak ya. Kalau kayak misalnya kayak wedding nasional kan, kadang kan cuma cukup 3 jam gitu kan di hotel kan. Ya sampai udah 3 jam selesai kan. Kalau kita orang Batak enggak bisa. Iya betul. Soalnya bedanya gini, kita adatnya itu kan di mix dengan dengan apa namanya istilahnya ya, dengan acara resepsinya gitu. Bukan cuman resepsi. Kalau yang 3 jam kan cuma resepsi aja kan gitu. Jadi kalau orang Batak itu di mix dia, dicampur, di situ adatnya, di situ resepsinya gitu. Jadi sekaligus, makanya dia lebih lama gitu. Mungkin kalau cuman resepsinya sama aja sih waktunya ya 3 jam ya. Iya kayak sama aja. Jadi dinikmati aja main musik gitu. Iya, apalagi banyak sawer. Itu udah ciri khas. Iya, itu kebersamaan dari orang-orang Batak itu kalau ngasih uang nyawer tuh. Nah ini ada bang kita yang baju putih, siapa tadi bang namanya bang? Hengki. Belum ngomong dia bang nih. Apa tadi main apa dia? Nyanyi. Vokal. Orang berapa vokalnya bang? 3. Bertiga kita. Kita kan trio. Sambil main musik main nyanyi juga ya? Iya. Iya, apa bang kendala menggabung dengan mereka nih bang? Ada nggak kendala? Mungkin kayak yang paling lama paling baru nih. Agak lama dikit. Iya, boleh curah-curah nih bang, gabung-gabung nih. Ya, gimana bang? Bang Gatot? Nomor 2 terlama nih untuk sekarang ini tapi. Bang Gatot? Enggak lah. Yang paling lama gua dong. Ini untuk sekarang maksudnya. Kalau untuk sekarang lumayan sih di grup Nengstar ini. Bisa dikategorikan kalau dengan pribadi saya, inilah grup paling lama saya gabung gitu. Dan kayak paling pendiam ya Boy Bentuk ya. Iya. Siapa tadi namanya lupa saya. Hengki ya. Nah, Hengki paling pendiam ya bang ini kayaknya. Dan juga kalau di panggung yang paling energik ya. Apa beda bang di panggung dengan luar bang? Bedanya? Iya, apa sama aja? Sebenarnya beda sedikit sih. Kalau di panggung kita harus ini. Maksimal ya? Iya. Kalau di luar ya udah gini aja. Ya duduk. Ya. Iya. Kan berarti totalitas ya. Iya. Dari semua personil dari Nengstar ini, ada kerjaan samping tambahan atau kerja tetapnya? Atau usaha gitu? Atau memang bermusiknya seniman? Iya. Cuman beliau yang ada tambahan dia sampingkan. Tambal ban tadi bukan? Aku sih rencananya mau buka tambal. Ya terus yang jadi memang total bermusik ya. Ya, feel kita untuk bermusik. Ya. Dan kalau dari abang tadi pernah cerita bahwa ngambil alatnya itu atau bahannya dari luar. Iya. Itu memang bisa dikatakan untuk lebih bagus lagi tampilan nih kalau menurut abang. Abang kayaknya ngerti masalah etno musiknya ya. Mengenai alatnya gitu. Kalau bambunya dari mana bang? Bambunya? Iya. Kalau saya sendiri ngambil dari Baduy Dalam. Baduy Dalam. Tadi kita ngobrol-ngobrol di off air tadi kan. Kenapa dipilih dari Baduy Dalam? Karena memang tempat lahirku kan di situ. Oh, oke.
Pernah lahir di sana di Banten ya. Ya, memang pusarku di situ. Oh, ditanam di sana. Iya. Oke. Terus berapa tahun di sana, Bang? Ya, hampir 2 tahun lah orang tua di situ, pindahlah ke arah Parung Panjang. Kan itu kan udah dekat itu dari Rangkas Bitung. Jasinga. Baru masuk. Tapi Bapak Ibu Sumatera Utara? Iya. Oh. Bisa main musik dari mana, Bang? Itu apa kuliah? Rahasia Tuhan itu. ada keluarga yang bisa main? Enggak. Dari opung kakek enggak ada. Oh, otodidak ya? Keren. Dan ini bisa mengerti apa mana alat musik yang bagus, dari makanya bambunya semua sampai ke bawah di dalam. Ini suling boleh ditiup deh ini kayaknya. Iya, coba dulu Bang. Coba dulu main. Karena kemarin mau gendangnya katanya besar ya, begini aja. Bikin dulu alunannya Bang Bon. Siapa tahu nanti Nengstar bisa kolaborasi sama RRI buat pagelaran acara gitu ya. Iya, siap. Gimana, Bang? Lagu Karo itu. Lagu Karo. Kalau lagu yang lainnya mungkin selain Karo? Bisa dia. Batak Ya. itu kan ada 5 buak. Beda tiupannya. Beda. Kalau yang Toba? Coba. Simalungun Bang. Iya, yang paling detik ya. Iya, Simalungun. Simalungun gitu. Kan ada 5 puak kan, Iya, baru 2 kan. Iya. Simalungun ini kayak irama Jawa ya. Iya, irama kayak pegunungan gitu ya. Iya, dia lebih sedih gitu dia. Iya. Yang lebih halus lagi mungkin apa? Mandailing kayaknya. Mandailing. Ya. Keren. Yang terakhir apa tuh? Yang terakhir pak. Iya. Beda apa tadi? Nyebutnya 5 tadi? 5 buah. Kan? 5 buah beda irama ya ternyata. Iya. Dan itu dikuasai semua lah Bang ya. Keren Abang ini. Terus Melayu Daily juga masuk gitu ya. Kasih Melayu Bon. Oh iya. Selayang ya. Iya. Selayang pandang. Ya, keren nih. Serasa berada di Sumatera Utara nih. Iya, nuansanya. Dan ini memang otodidak, Bang. Iya. Itu otodidak itu. Iya. Abang yang di belakang yang main gendang juga otodidak atau memang dilatih? Otodidak sih sebenarnya. Benar. Sendiri. Oh, belajar sendiri. Bukan ada keturunan atau keluarga yang bisa? Ada. Oh enggak, oke lah. Itu kalau di gendang itu sama ke setiap daerah beda-beda? Beda-beda juga sih. Beda.
Beda-beda. Beda. 5 puak tadi. Iya. Oke. Yang paling susah yang mana bang mainnya? Kalau suling udah tahu saya mana yang susah tadi sudah dimainkan. Kalau kalau yang gendang? Untuk Batak sih yang karena Iya. harus nyanyi dia. Iya. Jadi pakai Batak Toba itu. Toba ya karena tukang gendangnya nyanyi gak? Iya. Enggak, apanya? Cara pakai gendangnya gitu, pukulannya harus dia nyanyi gitu, ikutin nada sarune gitu. Iya, dia jadi filler gitu ya Bun ya. Jadi dia kayak melodi gitu ya. Sakral juga gitu. Iya, melodi Kayak ya. melodinya ya gitu. Oh, gitu ya. Oke lah kalau Bang, kalau kita istirahat dulu Kin ya. Kita lanjut nanti di sesi kedua ya. Yo, kalau mau minum dulu kita ya, tapi minum air putih saja. Makasih Bang. Oke, dulur galau-galau kita lanjut kembali sesi kedua dan masih dengan teman-teman dari Neng Star ya, Nenggolan Star ya, memainkan musik Batak yang bermacam-macam aliran tadi dijelaskan, yang bisa lagu Nusantara juga. Jadi kalau yang mau nanti tanya-tanya mengenai bagaimana manggil mereka, langsung saja nanti atau nanti kita akan tanyakan di mana alamatnya atau gimana. Dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.
Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying. Ya, kembali kita di program obrolan komunitas bersama kelompok musik Neng Star ya, dengan irama Batak dan juga lagu-lagu Nusantara yang bisa dimainkan mereka. Kembali kita ngobrol-ngobrol bersama ke-6 personil ya di kesempatan siang hari ini. Kalau Melisa sendiri ikut nyanyi juga tuh gimana? Bukan, manajernya mereka. Manajer aja. Oke. Kalau boleh tahu, kalau ya ini rahasia juga nih namanya. Iya ya. Ya, kalau mau manggil abang-abang ini, Iya. itu di atasnya 5 atau di bawah 5 nih? Di atas dong. Di atas. Ini rahasia deh ya. Iya. Tapi bisa nego lah ya. Tipis ya, tipis ya. Iya. Soalnya kan sekarang udah pada naik pajak apa. Benar-benar. Kita juga mau naikin juga gitu. Biar tahu semua gitu. Biar pendengar radio gitu kan. Oke. Yang pastinya kalau satu hari ada pernah 2 tempat main? Pernah ya, pernah. Satu hari? Iya. Hari Minggu? Dari acara malamnya main juga? Wedding, terus langsung ke orang meninggal. Oh iya, kalau itu orang meninggal adalah apanya? Musiknya juga gitu. Ya. Kalau yang pernah apa namanya main-main kayak di rumah makan atau restoran jadi tetap gitu, kayak gitu, atau hotel gitu, belum? Reguler. Belum sih, itulah rencana. Yang siapa tahu yang punya resto. Iya, siapa tahu dengarkan di mobil ya. Dan untuk konsepnya sendiri, kalau Nengsa sendiri modelnya gimana Pak? Betulnya kalau misalnya tampilan apa ya kayak kemarin yang di Lampion kemarin, model gitu. Ya boleh kayak gitu sih, boleh lebih gimana ya, lebih nasional lagi juga boleh gitu. Ceria, tergantung permintaan aja sih kalau kita. Oke. Tadi katanya Abang siapa namanya? Simanjuntak. Abang Simanjuntak mau nyanyi juga teman-teman nih.
Tapi karena kita alat musiknya belum tersedia ya. Iya. Next time deh kayaknya Next time ya kita kan ya. Khusus lah kita buat namanya budaya Batak nanti ya. Iya boleh. Iya 1 jam bersama Neng Star gitu. Apa yang mau dinyanyikan bang? Atau mungkin apa judulnya tadi guys? Andigan. Andigan. Jadi ini bercerita tentang kerinduan pulang ke kampung halaman. Oke ya. Silakan. Sepenggal aja boleh ya? Boleh. Agak dekat mic ya bang. Mau diiringi pakai suling bisa. Andigan. Gatot mau ikut nyanyi gak pakai mic? Iya. Oke. Trio. Langsung gimana? Awal Semuanya. Ya. Ya. Andigan, saya Digan mania. Boy mulak tu bonani pasogiti malungun say malungun rohaki lamadulo tanoha godangaki out boy mania tarsongon laliha bangawina mamitor tokino doauro laumadulo damang dainangi Digan, saya Digan mania. Luar biasa. Keren Oke. Itu tadi Andigan jadi ya? Andigan. Oke. Tentang teringat kampung halaman, kangen. Abang-abang ini masih keluarga di sana ya? Yang paling banyak keluarga yang paling banyak siapa? Gatot. Yang pasti orang tua kan di kampung. Oh masih ya. Kita kan merantau di sini gitu. Tahu aja dia ya keluarga lu paling banyak pula ya. Tahu aja begitu. Tapi ada sih orang tuanya yang sini masih gitu. Jadi besar di Palembang gitu. Eci lah. Kayaknya di antara kita ibu manajer kita yang kenal di sini gitu. Auranya tuh masih kurang lah ya. Kalau abang-abang tuh kecil lahir kecil besar di sana gitu ya. Gitu. Jadi kenangannya luar biasa. Apa bang yang buat terkenang di kampung halaman bang? Makanannya mungkin? Suasana di kampus ya. Banyak sih. Yang pasti kalau untuk di kampung itu ya rindu gabung sama keluarga gitu kan, satu. Kebersamaan. Ya, yang pasti ke orang tua dulu. Betul. Baru kedua ya suasana masa nostalgia zaman dahulu waktu kita sekolah gitu.
kumpul sama ke teman-teman. Berarti mau cari pacar lo dulu ya, mantan pertama gitu ya. Begitu. Itu ceritanya. Sekolah ya gitu ya. Sudah ketemu mantan pertamanya, sudah malu-malu kita. Iya. Ada lu udah tua kita. Iya. Ini ngomong-ngomong di luar Nengstar lah pokoknya ya. Iya. Begitu, Bang. Tapi kalau pulang setahun kali Harus itu. pada saat Natal atau bagi tahun baru? Ada yang Natal, ada yang tahun baru gitu, Bang. Tapi pada ininya Ada acara kalau umumnya sih acara di pernikahan gitu tahun kan? baruan kita semua gitu kan. Tahun baruan. Iya. Tapi adat budaya apa yang menjadi kangen rindunya Abang Bang, kalau di sana? Apa pernikahan tadi atau mungkin ada kebudayaan yang kalau di sana ke pemakaman juga ada ini ya, ada tradisi ya. Ada juga anak yang sudah berhasil diselamati juga itu. Iya. Apa dia Bang? Yang sudah dari merantau dia pulang gitu. Melepas kehidupan dia sudah berkeluarga tuh. Oh, syukuran. Ya kayak syukuran gitu ya begini. Ada di film itu Bang? Di film yang Tua Dream gitu. iya yang baru yang ada bapaknya mau minta acara itu. Agak lain ya. Yang agak lain. Bukan sih kan satu lagi itu. Anak Medan. Ada yang baru-baru di Bang. Jadi Oh, tulang benulang. Bukan sih, kayaknya bukan deh. bukan ya ada. Ada itu ceritanya. Saya lupa nama judulnya. Tapi disuruh pulang semua anaknya. Mau ada acara gitu. Oh, agak lain dong itu. Bukan beda. Iya, dia mau pesta untuk orang tuanya itu apa ya? Dikumpulin. Oh, untuk ini kali kalau sampai disuruh anak-anaknya pulang ke kampung semua disuruh orang tua Agak lain dong yang itu. untuk menyampaikan pesan kesan untuk anak-anaknya untuk menitipkan apa yang ditinggalkan orang tua, untuk menyampaikan nasihat supaya damai menanti apabila sudah di penghujung umur orang tua kita mungkin sekitaran begitu, Untuk ambil lebih mengakurkan anak lah ya. Iya, yang jauh-jauh itu. Biar nggak berantem gitu. Iya. Tapi rata-rata perantau semua dia. Kalau di keluarga kita Bang. Iya, Bang. Iya, luar biasa ya. Kalau orang Batak ini kan kayak pemadam juga. Kalau pemadam kan pantang pulang sebelum padam. Nah, kalau kita Pantang pulang sebelum berhasil kan. iya. Ya, begitu, Bang. Nggak berhasil sampai sekarang. tapi betah lah Bang, Palembang Bang. Apa yang membuat betah? Betah sih. Kalau aku betah ya. Dari umur berapa tahun Bang merantau? Aku merantau. Aku merantau itu SMP aku udah merantau loh sekolah. Aku sekolah di Medan, bukan di kampung halamanku. Kampung halamanku itu di Sepahutar. Kalau aku ya, dari SMP aku udah merantau. Nggak tahu di si Shengki coba merantau. Kalau merantau tahun 2014 atau 2015 itu. Baru ya? Iya. Selama masih di kampung gitu ya? Iya. Atau Nggak tahu. Kalau saya ini sudah dari SD kayak? Saya di sini sampainya kalau perantauan saya cuman Palembang, Bang. Oh, nggak sampai ke Jakarta? Nggak kemana-mana saya. Nggak kali terus nggak ya? Luar biasa Palembang ini. Luar biasa Bang Palembang, Bang. Iya. Dari 2004 saya udah sampai di sini. Menikah di sini juga. Tapi itu apa namanya? Kalau acara resminya di kampung halaman kemarin. Oke, ya. Kalau Abang? Boni merantau baru ini dia. Ini udah nikah semua kan? Belum. Yang bujang 1, 2, oke. Iya, kalau dari saya sendiri Merantau baru ini bilang. nggak sudah merantau. Dia ke sini. Dari Dari Banten. Baru ini kau merantau Dari lahir. Dari lahir merantau ya. Di umur 2004 juga merantau juga, kampung Melayu. Dari Tangerang ke kampung. Dari Tangerang kampung Melayu. Iya. Iya merantau gitu. Kalau bahasa Palembangnya Bali Ari. Nggak, udah gitu kampung Melayu bukan kampung Melayu Jakarta. Belakang Bandara Soekarno. Dekat sekali. Iya. Udah sampai 2 jam. 30 menit. Wilayahnya beda aja, sedikit ya. Kalau si ini boleh Mengatur gimana? mengaturnya? Iya, pertama merantau juga ke sini. Di sini. 2022 ya. 2000 Iya, 22.
Mas Denny Ada keluarga di sini? Hah? setelah selamat dari COVID dia ke Palembang. Iya. Iya. 2022 ada keluarga di sini? Atau diajak tim Melisa? Kenal dari orang. Oh iya, ini tanya juga. Kalian di Neng Melisa nih direkrut kenalnya dari mana gitu? Mungkin dari yang muda nih. Dari kenal orang. Dari kawan lah. Ah, kalau Abang Boni? Sama aja. Dari Amigos. Masih ada keluarga itu. Ke dia. Kalau ini apa ini ya? Pagar makan tanaman gitu. enggak lah. Jadi kalau di Palembang duluan ketemu beliau dulu. Enggak, kita di Jakarta dulu. Jadi satu tim kan kami di Jakarta. Oh, oke. Iya. Jadi pengalamannya luar biasa nih ya Bang nih. Kalau kita udah di Jakarta, aku sama beliau udah 10 tahun lebih ya Bon. Iya. Jakarta. Tapi abang ini berapa tahun ini kan waktu itu mana abang ini ya? Gak ada teman saya gitu untuk sharing gitu ya. Iya. Jadi makanya ke Palembang ini gitu. Iya. Kawan sharing gitu ya. Enggak, kebetulan Bon kata abang ini. Kita ke Palembang ya. Kita ada job. Kalau bahasa kami kalau untuk musisi kan kayak gitu. Job ya. Job. Lu dari mana aja bang? Gitu. Udah kangen gue lu. Yaudah kita ke Palembang. Ke Palembang lah kita gitu. Tapi sebelumnya di Palembang, ke Jakarta dulu gitu atau dari Jakarta? Jadi gini, aku itu unik ya orangnya. Jadi Indonesia udah semua sih aku jalani gitu. Tapi itu main musik pertama aku main suling dulu kayak dia. Main suling terus jadi main keyboard gitu. Aku datang ke Palembang pertama 2011 tahun 2010 lupa deh aku kayaknya sekitar segitu ya Ci ya. Pertama aku pemain suling di Nengstar. Terus merantau lagi Jakarta. Main suling. Terus tiba-tiba pemain keyboardnya Nengstar ini tak kenapa lah berhalangan gitu. Terus yang owner kita itu bapaknya Eci itu pusing dong cari pemain keyboard. Dia kan nggak tahu aku bisa main keyboard gitu. Ya udah aku bilang ngapain pusing cari main keyboard, ambil aja sini keyboardnya sini gue mainin gitu. Nah, baru habis dari sini aku ke Jakarta gitu. Gue tinggalin ini Nengstar ini dulu. Itu ceritanya. Iya, pengen aku cerita panjang-panjang Bang, tapi waktunya Bang. Ya nanti mungkin setelah itu udah ke Jakarta balik lagi ke Nengstar. Ke Nengstar ya. Nanti kita akan cerita mungkin satu persatu nanti. Ya, kita undang satu persatu lah ya. Atau kita undang semua lagi dan ngobrol tentang bagaimana bermusiknya. Siap. Oke, ya Melisa ya nanti bisa diundang lagi ya. Kapan-kapan ya. Terima kasih ya untuk abang-abangku ini luar biasa. Oke, thank you juga Bang. Ya, sampai ketemu dan kesempatan sampai tahu kita bisa berkolaborasi dengan RRI nanti. Ya, siap. mengangkat Kita budaya. tunggu ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Iya, Horas. Oke. Ya, Dor Galau-Galau ini sudah ngobrol-ngobrol enggak terasa gitu, 1 jam kita ngobrolnya ya. Dan mendekati pukul 10 pergantian Sriwijaya pagi ke Sriwijaya siang. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di program acara selanjutnya.